Hari ini kita mau ngomongin soal gamification, hal-hal apa ya? Ini teknik baru, nggak baru-baru banget sebenarnya, tapi lumayan mulai tambah ramai, banyak dilakuin orang gitu ya. Tujuannya macam-macam gitu ya, tapi biasanya seputar dari building a habit, forming a habit, atau yang kedua adalah retention atau loyalty gitu ya. Banyak banget produk-produk ngebangun gamification, apalagi aplikasi-aplikasi online ya, e-commerce, terus habis itu ride hailing dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kenapa gamification? Karena balik lagi gitu kan, prinsip utama marketing itu kan sebenarnya cari intersection antara apa yang disukain orang, apa yang relevan buat orang, dan apa yang relevan buat produk. Intersectionnya itu harusnya sesuatu yang hot buttonnya, artinya kita bisa dorong dan konsumen pun bisa ngegigit. Nah, jadi kita nggak bisa terlalu product centric atau brand centric karena nggak tertarik buat mereka. Tapi kalau terus habis itu kita terlalu consumer centric, apa yang dia suka pokoknya kita kasih, tapi nggak relevan sama produk, juga jadi ngawur juga. Jadi kasih tengah-tengah yang mereka enjoy. Dan gamification ini terbukti memang sesuatu yang bisa bikin mereka balik lagi karena mereka suka gitu. Dan banyak game-game juga yang bikin candu kan, Pokemon Go, Free Fire, PUBG dan lain sebagainya gitu. Jadi hal-hal kayak gini yang akhirnya tuh habis itu orang berpikir, kalau orang bisa kecanduan sama game, kenapa nggak inti dari gamification tadi dibawa ke aplikasi, ke bisnis, sehingga yang bahkan tidak related dengan brand, sehingga orang bisa ngebangun itu tadi gitu kan. Nah, prinsip yang harus dipegang juga tentang kenapa gamification adalah ada quote-nya seorang ahli marketing bilang bahwa nobody like to be sold but they like to buy. Jadi tidak ada, ini agak susah translasi bahasa Indonesianya. Tidak suka, nobody like to be sold itu kan artinya nggak ada orang yang suka dijual gitu. Maksudnya dijual tuh barangnya dijual ke dia gitu loh. Tapi orang suka membeli gitu loh. Nah, jadi memang intinya kan sebenarnya modelnya itu jangan jualan gitu, tapi kasih sesuatu untuk mereka beli gitu. Jadi agak complicated nih ya, tapi intinya adalah kalau to be sold itu seolah-olah mereka kalah, mereka korban, mereka nih, wah, gue bisa membuat lo membeli gitu loh, gue bisa menjual sesuatu ke lo ketimbang lo membeli sesuatu dari gue. Padahal itu dua hal yang sebenarnya sama ya, tapi tone-nya bisa berbeda gitu. Nah, ketika mereka buy, mereka yang memilih, seolah-olah kontrolnya di mereka. Jadi is about giving the sense of control ke mereka, dan sense of control ini penting banget gitu ya. Nah, jadi itu tadi gitu. Jadi ketika ngomongin gamification, orang tertarik karena mereka tidak merasa being sold gitu ya, tapi orang merasa buying gitu. Jadi itu tadi gitu. Nah, kalau ngomongin prinsip-prinsip dasar gamification gitu ya, itu sebenarnya mirip sama habit forming gitu ya. Tujuan, karena memang sebagian besar tujuannya itu kan emang habit forming gitu. Kita mau jalanin banyak orang jalanin gamification itu juga buat supaya bisa balik lagi, pakai lagi gitu kan, nggak cuma sekali-sekali gitu. Nah, pertanyaan pertamanya adalah akhirnya apa sih yang sebenarnya bikin mereka balik lagi gitu kan. Awalnya selalu tentang motivasi gitu ya. Motivasi, banyak orang yang kasih hadiah. Oh ya udah, supaya mereka mau main game kita kasih hadiah aja gitu kan. Karena ya hadiah ini kan seek pleasure gitu kan. Orang selalu seek pleasure dan hadiah itu pleasure gitu. Tapi hadiah juga kalau terus-terusan kita kasih, uangnya ada apa enggak? Kalau kasih hadiah terus, lama-lama boncos juga gitu kan. Retention cost-nya jadi gede, dan jangan-jangan lebih mahal dari acquisition cost, padahal retention cost kan harusnya lebih murah gitu ya. Nah, kita bisa main-main dengan, bisa nggak sih kasih hadiah dalam bentuk lain. Misalnya ketika dia main dengan gamification ini, terus habis itu consumer tiering-nya naik, dan ketika consumer tiering-nya naik, dia punya akses ke produk-produk pilihan misalnya, atau produk-produk dengan diskon lebih spesial gitu, atau apapun itu. Jadi dari sisi kita nggak keluar uang, kita cuma potong margin aja gitu, masih dapat margin cuma dipotong gitu kan. Yang kedua adalah bisa aja sebenarnya hadiahnya dalam bentuk digital asset, dapat bintang lah, dapat apalah, dapat status lah, level consumer tier yang lebih tinggi lah, dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita bisa kasih dan tidak membebani kita secara monetary gitu ya, dan itu jadi investment buat mereka, karena begitu mereka udah dapet itu jadi exit barrier gitu. Jadi buat mereka, aduh gue udah di level ini nih, termasuk loyalty program macam-macam ya, kayak
ya Garuda Miles misalnya gitu. Begitu kita ngumpulin poin itu kan sebenarnya mirip gamification juga. Setiap kali terbang dapat poin, dikumpulin dan itu jadi loyalty karena abis itu orang merasa aduh poin gue masih banyak nih gitu kan, kalau gue berhenti terbang ke Garuda agak sayang dan lain sebagainya. Itu satu. Nah terus kedua, untuk mendorong motivasi juga masih ya, itu tentang sosial gitu kan. Jadi di gamification itu kita bisa bisa membuat motivasinya bertambah ketika menang itu menjadi membanggakan karena dia menang bukan cuma sekedar menang tapi menang dari orang-orang gitu. Jadi kita showcasein, lu tuh lebih bagus lo, lu tuh 5% terbaik lo. Apalagi kalau sosialnya tadi kita bisa connect dengan orang-orang yang dikenal. Makanya dibikin leaderboard, nih lo pengguna paling aktif bulan ini, nih lo poin paling tinggi bulan ini dan lain sebagainya. Hal-hal kayak gitu kan sebenarnya men-showcasing dan orang ngerasa oh saya lebih dari yang lain gitu kan. Bahkan ketika di bawah pun selalu ada cara untuk ngedorong gitu, termasuk bilang bahwa nih kamu pakai 2 kali lagi kayak dulu kalau di mileage-nya airline, nih terbang 2 kali lagi kamu naik pangkat lo. Nah terus kita mulai terbang kemana lagi ya cari ya, padahal nggak ada kebutuhannya. Jadi hal-hal kayak gitu juga bisa dilakuin. Nah cuma yang harus hati-hati ketika ngomongin motivation adalah ada yang namanya motivation wave. Motivation wave itu apa? Motivasi itu naik turun kayak gelombang gitu ya. Jadi kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Nah, kita harus dijaga gitu. That's why makanya kalau kita lihat orang-orang sales itu selalu seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali itu harus dimotivasi. Karena apa? Karena dia bisa turun nanti motivasinya. Nah, ini juga sama ketika kita ngomong gamification, motivasinya bisa turun. Nah, ketika turun, gimana caranya dia bisa naik gitu. Dan kita harus tahu kapan harus ngedorong sesuatu ketika motivasinya lagi di atas atau lagi di bawah. Jadi hal-hal itu penting banget. Nah, yang kedua ketika ngomongin habit forming itu ngomongin soal ability gitu ya. Ability ini apa sih gitu kan? Ability ini kemampuan intinya kan itu ya. Tapi ini adalah driver paling gede yang membuat motivasi orang turun. Ketika kita melakukan sesuatu terlalu susah, ketika motivasinya di atas gampang, kita tetap lakuin. Tapi ketika motivasinya jatuh, ya sudah. Contoh ketika diet, kita diet, udah saya mantep banget mau diet karena saya lagi PDKT sama seseorang gitu ya, dan berat badan saya harus turun jauh dalam waktu 2 bulan. Dan untuk mencapai itu saya cuma boleh makan 400 kalori sehari misalnya. 400 kalori sehari itu luar biasa berat loh. Gitu ya. Kita biasanya ribuan gitu ya. Ini 400 gitu. Akhirnya kita berat, pusing, awalnya bisa dijalanin karena motivasi tinggi hari pertama, hari kedua, lama-lama aduh kok gak enak banget ya, kelayangan ya, dan lemes ya, dan lain sebagainya gitu ya. Lama-lama motivasinya turun, dan ketika motivasinya turun, nah itulah yang berbahaya. Nah, that's why makanya ability ini harus dijaga gitu. Harus kasih ketika ngomongin gamification, ability-nya harus bener-bener pas gitu ya. Nah, menariknya adalah kalau dalam habit forming, ketika kita memulai sesuatu, contoh tadi kalau diet ya, coba dari kecil dulu, begitu udah berhasil naikin. Nah, kalau gamification agak berbeda. Lihat deh, kalau kita main game yang terlalu susah, ini kalau ngomongin ability ya, ability yang susah, ability kita kan rendah kalau susah kan, itu kita nggak tertarik. Aduh, gamenya susah banget, gue nggak mau. Tapi kalau di habit forming kan, ya udah diturunin aja yang paling kecil, start small, udah berhasil naik kan gitu ya. Nah, tapi kalau dalam gamification, kalau gamenya terlalu gampang, kita juga nggak ngerasa, aduh ini seru gitu, karena menang ini juga nggak jadi apa-apa gitu. Jadi dalam gamification itu sebenarnya kita harus lihat, harus ditaruh level kesusahan itu di tengah-tengah antara gampang dan susah gitu. Gimana caranya orang bisa bisa ngebayangin, otak kita tuh bisa ngebayangin bahwa wah nih gue bisa menang nih. Walaupun begitu dicoba nggak menang, tapi sedikit lagi menang, near miss effect namanya gitu ya. Nah, near miss effect nih wah luar biasa untuk bikin orang balik lagi karena apa? Aduh, gue dikit lagi bisa menang tuh gitu loh. Jadi itu yang bikin orang balik lagi. Tapi kalau orang nggak bisa ngebayangin bahwa ini dikit lagi menang, kayak udah kalah terus kalahnya telak lagi, aduh susah banget ya, gue nggak tahu sih gimana caranya menang, gue coba lagi juga kemungkinan besar gue kalah lagi, akhirnya orang nggak balik lagi. Jadi kalau ngomongin gamification, masalah ability harus dibalance dua itu gitu. Nah terus abis itu ketiga ngomongin soal reward gitu ya. Kalau udah karena habit forming itu butuh pengorbanan, butuh konsistensi, makanya harus ada reward gitu. Dan rewardnya ini bisa dipecah kecil-kecil gitu supaya orang bisa merasa dihargai gitu. Setiap ada satu step berhasil dapat reward, jadi dia ngerasa menang sehingga terpacu lagi, motivasinya kejaga, naik lagi, ngelakuin sesuatu lagi, dapat reward, naik lagi gitu. Nah kalau rewardnya ditumpuk di ujung, akhirnya orang aduh kejauhan saya sama rewardnya, nggak deh gitu kan. Nah itu yang harus hati-hati gitu. That's why makanya kita jagain banget
itu untuk ketika ngomongin gamification harus dijagain. That's why makanya banyak game-game yang bikin candu itu bikin orang untuk kita login aja dapat reward, bikin orang akhirnya ya udah deh saya login dapat reward, terus habis itu main dapat reward. Tapi kalau entah rewardnya nanti kalau udah selesai babak ini, nah itu agak sulit gitu. Jadi itu yang harus hati-hati gitu. Nah terus kita juga harus kalau ngomongin reward harus kasih reward terhadap habit forming ya tadi. Kalau dibikin dia bisa balik lagi tiap hari rewardnya keluar. Dan sebaliknya harus mempanis habit breaking. Ketika dia harusnya balik jalan kayak contoh main apa ya, Angry Bird deh ya. Angry Bird tuh kan ada burung kecil yang kita harus kasih makannya apel gitu ya. Itu nanti setiap berapa 24 jam atau berapa kita harus balik lagi kasih makan. Nah, itu kan kita rewarding habit forming. Artinya setiap 24 jam kita diminta balik supaya burungnya dapat makan, terus habis itu kita dapat poin. Nah, tapi dia juga mempanis habit breaking. Ketika dalam 24 jam kita nggak balik, burungnya nggak bisa makan, akhirnya burungnya mati gitu. Nah itu punishment gitu. Jadi dengan begitu orang kedorong untuk ya udah saya harus habit forming dan saya berusaha untuk tidak habit breaking gitu. Nah terus yang terakhir yang paling penting juga trigger gitu. Ketika ngomongin gamification gitu kan, apa yang bisa bikin mereka inget dan ngelakuin itu penting gitu. Jadi motivasinya bagus, ability-nya bagus, tapi orang nggak inget dong ngelakuinnya. Nah kalau di aplikasi segala macam ada push notification segala macam, dan push notification-nya itu bukan cuma tentang push notification-nya, tapi isinya apa? Termasuk kayak bisa ngomong soal ya tadi teman kamu udah ngelewatin kamu nih, kamu tahu nggak sih itu kamu baru aja dilewatin sama 2 orang nih, ayo nih balik lagi pakai lagi dan sebagainya. Jadi bahkan bisa sampai kayak gitu ya. Nah terus habis itu untuk trigger juga adalah gimana caranya kita bisa ngeplan rutin gitu. Gimana caranya orang balik di jam yang sama, karena pada dasarnya otak kita tuh malas. Dan kalau kita nggak balik ke rutin yang sama, otak akan cari cara gimana caranya supaya saya bisa balik lagi dengan jadwal yang berbeda. Tapi kalau jamnya sama, otak tuh gampang lah, udah tinggal ngikutin aja terus habis itu beres. That's why makanya kita harus ngedorong gamification ini, harus ngedorong sesuatu yang lebih rutin itu tadi. Nah, so kesimpulannya adalah gamification ini bukan sekedar bikin game gitu, tapi harus ngerti juga gimana otak manusia bekerja gitu ya, ngerti gimana habit terbentuk gitu kan, supaya kita itu tadi, karena dorongannya adalah habit forming. Nah cuma ada cumanya, hati-hati, ada etikanya gitu. Kita sebagai marketer, sebagai businessman juga harus mikirin ketika orang menjadi candu terhadap produk kita, terhadap gamification yang kita buat, apakah itu mengganggu apa enggak. Kalau itu mengganggu, itu berbahaya buat brand. Karena suka nggak suka, brand is all about trust. Dan ketika kita membuat sesuatu yang hidupnya mereka terganggu, secara etika berantakan, walaupun secara kan itu kan selalu sendiri. Kenapa lo main terus-terusan gitu? Kita nggak bisa begitu. Karena ini about trust. Dan ketika itu dilanggar, pada akhirnya nanti orang akan udah deh gue nggak mau, gue menghindari main itu. Kenapa? Karena kalau gue main itu gue candu banget, gue nggak bisa berhenti, hidup gue berantakan, orang nggak belajar, orang nggak kerja, orang nggak makan, nggak tidur dan sebagainya, dan itu berbahaya buat brand gitu. Jadi banyak celah untuk bisa masuk ke sana, tapi tetap harus punya rem untuk udah ini cukup, karena kalau nggak brand kita justru jadi berbahaya gitu.